Hai semua, selamat datang kembali di pembelajaran jarak jauh IPA kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Perhatikan gambar berikut. Fungsi darah antara lain yang pertama mengangkut sari-sari makanan dari usus ke seluruh tubuh, lalu yang kedua mengangkut oksigen dari paru-paru serta mengedarkannya ke seluruh tubuh, yang ketiga mengangkut hormon dari pusat produksi hormon, yang keempat mengangkut sisa-sisa metabolisme sel, berikutnya menjaga kestabilan suhu tubuh, dan yang terakhir fungsi darah adalah membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Komposisi darah. Komposisi darah yang pertama ada plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah ini mempunyai prosentase sebesar 55%, sedangkan sel-sel darah 45%. Plasma darah manusia terdiri dari air dan protein plasma, yaitu albumin, protrombin, fibrinogen, dan antibodi, serta garam mineral dan zat-zat yang diangkut darah. Air mempunyai prosentase sebanyak 90% di dalam plasma darah, sedangkan protein plasmanya hanya 9%. Sel-sel darah manusia. Sel-sel darah manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi mengikat oksigen dalam darah. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit yang berfungsi melindungi tubuh dari kuman. Sedangkan yang ketiga adalah keping darah atau trombosit yang berfungsi untuk membekukan darah ketika terjadi luka. Proses pembekuan darah. Ketika terjadi luka, trombosit akan pecah dan menghasilkan trombokinase. Trombokinase ini akan mengaktifkan protombin menjadi trombin, dan trombin akan mengaktifkan fibrinogen sehingga menghasilkan benang-benang halus atau yang disebut fibrin, dan lukanya akan menjadi tertutup. Golongan darah pada manusia dibagi menjadi golongan darah A, B, AB, dan golongan darah O. Berikutnya materi tentang jantung, pembuluh darah, dan mekanismenya. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Berikut adalah gambar jantung. Bagian-bagian jantung manusia. Bagian jantung yang pertama adalah vena cava yang berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida menuju serambi kanan. Lalu ada serambi kanan yang menerima darah dari seluruh tubuh dan memompakannya menuju bilik kanan. Berikutnya ada katup tricuspidalis, dan yang keempat ada bilik kanan yang berfungsi menerima darah dari serambi kanan dan memompakannya menuju paru-paru. Bagian jantung yang kelima adalah aorta yang berfungsi menyalurkan darah keluar dari jantung menuju seluruh bagian tubuh. Berikutnya ada arteri dan vena pulmonalis. Masing-masing kalau arterinya membawa darah yang kaya karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru, sedangkan vena pulmonalis membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Kalau arteri dia kaya karbon dioksida, sedangkan vena kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Lalu ada serambi kiri yang menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Lalu ada katup bicuspidalis. Bedakan dengan bagian yang ketiga ya. Ada katup tricuspidalis dan ada katup bicuspidalis. Yang ke-10 ada bilik kiri dan dinding jantung. Bilik kiri ini memompakan darah ke seluruh tubuh. Jadi darah dari jantung ke seluruh tubuh dipompa dari bilik kiri. Berikut adalah gambar arteri dan vena.
pembuluh darah arteri dan vena, serta pembuluh kapiler. Perbedaannya, kalau pembuluh arteri, dia alirannya keluar jantung, sedangkan pembuluh vena menuju jantung. Ingat, arteri itu keluar dari jantung, vena itu menuju jantung. Kalau arteri itu banyak mengandung oksigen, karena dia baru keluar dari jantung, dia kaya akan oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis. Sedangkan pembuluh vena, dia didominasi oleh karbon dioksida kecuali pada vena pulmonalis. Ketika terluka, pembuluh nadi atau pembuluh arteri ini darahnya akan memancar. Sedangkan pembuluh vena dia akan menetes. Kalau arteri letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh. Jumlah katupnya ada 1 kalau arteri. 1 katup dan dekat dengan jantung. Sedangkan pembuluh vena ada banyak katup terletak di sepanjang saluran darah. Untuk dinding pembuluhnya, untuk pembuluh arteri dia tebal, sedangkan vena dia dindingnya tipis. Untuk pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang sangat halus. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi sistem tunggal dan ganda. Tunggal itu maksudnya peredaran darah yang melalui jantung sebanyak 1 kali, sedangkan ganda peredaran darahnya melalui jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah manusia juga dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah dia dari bilik kanan menuju paru-paru dan keluar melalui serambi kanan. Urutannya dari ventrikel atau bilik kanan ke arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan atrium atau serambi kanan. Sedangkan peredaran darah besar dia dari ventrikel atau bilik kiri menuju seluruh tubuh, baik anggota tubuh bagian atas dan anggota tubuh bagian bawah. Kalau bagian atas melalui vena cava superior, sedangkan bagian bawah vena cava inferior. Lalu dia akan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, bedanya kalau kecil dia ke paru-paru, melalui paru-paru, kalau besar dia ke seluruh tubuh. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih.